How you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Akbar, NIM 20160111010, dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Baiklah, jika di video sebelumnya saya telah memposting video tentang percobaan yang telah saya lakukan mengenai penerapan hukum pertama termodinamika yang menggunakan balon sebagai bahan utamanya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori apa saja yang menjadi sangkut paut sehingga terjadi fenomena-fenomena pada percobaan yang telah saya lakukan. Percobaan yang telah saya lakukan ialah hukum pertama termodinamika. Nah, hukum pertama termodinamika, apa sih yang dimaksud mengenai hukum pertama termodinamika? Jadi, di sini saya akan membahas sedikit mengenai hukum pertama termodinamika itu seperti apa. Kemudian saya akan melangkah untuk teori yang bersangkut paut dengan percobaan yang telah saya lakukan. Nah, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika itu berbunyi bahwa kalor yang masuk atau keluar dari sistem sama dengan kerja yang dilakukan ditambah dengan energi dalam sistem. Nah, secara sistematis itu dapat dituliskan Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q adalah kalor, delta U adalah energi dalam, dan W adalah kerja. Hukum pertama termodinamika ini berhubungan erat dengan konsep kekekalan energi. Nah, bagaimana sih bunyi dari hukum kekekalan energi itu sendiri? Nah, hukum kekekalan energi itu menyatakan bahwa energi itu tidak dapat dihancurkan ataupun dimusnahkan, akan tetapi energi itu hanya dapat diubah dari bentuk ke bentuk yang lain, seperti itu. Baiklah, di percobaan yang telah saya lakukan, saya telah melakukan dua percobaan untuk hukum pertama termodinamika ini. Yang pertama yaitu di mana saya membakar balon dengan menggunakan lilin. Kemudian yang kedua, saya juga membakar balon, akan tetapi balon tersebut saya isikan dengan air. Jadi yang menjadi perbedaan di antara kedua percobaan yang telah saya lakukan ialah satu balon tidak berisi air dan balon yang lainnya itu berisi dengan air. Seperti itu. Baiklah, saya masuk ke percobaan pertama yang saya lakukan, di mana alat yang saya gunakan ialah korek api, ada lilin, kemudian ada balon, seperti itu. Kemudian untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video pada saat saya melakukan percobaan pertama. Setelah lilin menyala, kemudian kita dekatkan balon ke lilin yang telah menyala. Baiklah, di percobaan yang telah saya putar tadi, itu adalah percobaan pertama yang telah saya lakukan, di mana balon yang telah ditiup itu didekatkan di api yang sedang menyala, di mana di sini itu balon tersebut meletus. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori-teorinya seperti apa. Jadi, hubungan antara hukum pertama termodinamika dengan percobaan yang saya lakukan ialah di mana balon tersebut meletus. Ada dua faktor yang menyebabkan. Yang pertama yaitu di mana kalor yang telah dilepaskan oleh lilin tersebut dari api tersebut panas itu tidak dapat terserap, itu diserap oleh balon, sepenuhnya diserapkan oleh balon. Ini yang sehingga balon tersebut itu mencapai titik jenuhnya sehingga balon tersebut meletus. Kemudian faktor kedua yaitu di mana balon tersebut itu bersifat elastis. Nah, balon tersebut bersifat elastis sehingga balon tersebut itu gampang dengan meletus karena semakin balon tersebut dipanaskan dan semuanya kalornya itu balon menyerap semua kalor sehingga permukaan balonnya tersebut itu menipis sehingga balon itu meletus, seperti itu. Baiklah, saya masuk ke percobaan kedua saya, di mana saya kembali menggunakan balon lilin, kemudian dinyalakan dengan api. Kemudian saya juga menggunakan air, di mana air itu kita masukkan ke dalam balon. Kemudian balon itu kita beri sedikit udara, seperti itu. Jadi adapun cara kerjanya, saksikan video ini. Kemudian
balon tersebut kita tempelkan di bawah lilin. Baik, silahkan diamati. Baiklah, itulah tadi video tentang percobaan kedua saya, di mana di sini tuh balonnya itu tidak meletus. Nah, apa yang menyebabkan balon tersebut tidak meletus? Dikarenakan kalor yang telah dilepaskan oleh api tersebut itu diserap, bukan hanya karet dari balonnya saja itu yang menyerap, akan tetapi itu diserap sebagian oleh air sehingga balon tersebut tidak meletus, seperti itu. Jadi karena diserap sebagian oleh air, itu permukaan balon itu tidak mencapai titik jenuhnya sehingga balon tidak meletus, seperti itu. Dan kemudian itu balon menciut ke bawah dikarenakan oksigen yang berada di dalam gelas itu tersebut itu berkurang, sehingga berkurangnya oksigen itu tersebut menyebabkan apinya juga menjadi padam, seperti itu. Jadi di percobaan kedua saya itu, di mana balon menciut ke bawah, balon tidak meletus, dan apinya itu padam, seperti itu. Baiklah, itulah tadi penjelasan teori tentang percobaan yang telah saya lakukan. Ada 2 percobaan tentang penerapan hukum pertama termodinamika. Itulah yang sempat saya paparkan untuk perjumpaan kita di video ini. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya sebagai mahasiswa dan yang menonton juga sebagai mahasiswa, di sini kita saling belajar, saring-saring ilmu pengetahuan, seperti itu. Karena di sini kita belajar, seperti itu. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ha, how you like that?